Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Eh, Kemarin kita sudah bahas Ummahat tentang makna-makna dari setiap huruf athof ya. Itu dari wawu sampai hatta kita sudah menjelaskan. Sekarang kita masuk ke kitabnya. Giliran siapa sekarang Ummahat? Yang baca silahkan. Mbak Nufus silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4 ya, Ustaz, sekarang. Betul. Ar-Rabi au wahuwa litakhiri ya, Ustaz. Wahuwa litakhiri Tasbir, taf'il, onam. litakhdiri, Wahuwa litakhiri awil ibahati wal farqu bainahuma annat takhir la yajuzu ma'ahul jam'u. Wal dibaca aja dulu satu nomor ya, Ustaz. Wal Boleh. ibahata yajuzu ma'aha Wal ibahatu, wal ibah wal ibahatu oh bisa al ibahata maksudnya atau kepada at-takhir, boleh. wal ibahata berarti, Ustaz. Wal ibahata yajuzu ma'aha al jam'u wa misalu at-takhiri tazawwaj hindan au ukhtaha wa misalu al ibahat al ibaha al ibahatu apa Idhofah, wa idhofah. misalu al ibahati udurusi al fiqha awin nahwa fa inna ladaika minasyar'i dalilan ala annahu la yajuzu al jam'u baina hindin wa ukhtuha bizawaj. Kata hin bisa mamnu min as-sarf atau tidak bisa hindin atau bisa juga baina hinda, bisa ya dua-duanya. Silahkan dilanjut. Bisa hindan juga ya, Ustaz. Nah, wala tasyukku fi annahu yajuzu al jam'u bainal fiqhi wan nahwi bidirosah. Au yang keempat, au dan ia untuk takhir atau ibahah, perbedaan keduanya yaitu bahwa takhir tidak boleh berkumpul Digabung dan maksudnya. digabung ya. Bahwa takhir tidak boleh digabung. Dan adapun ibahah boleh digabung. Contohnya untuk takhir tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah hindun atau saudara perempuannya. Dan contoh untuk ibahah udurusil fiqha awin nahwa. Pelajarilah fikih atau ilmu nahwu. Dan sesungguhnya engkau tahu bahwa di dalam syariat itu ada dalil dan tidak boleh bergabung antara ada dalil Hindu. yang menunjukkan bahwa tidak boleh. Dalam syariat ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh bergabung antara Hindun dan saudara perempuannya di dalam pernikahan. Dan engkau pasti tahu bahwa boleh Dan tidak digabung. diragukan maksudnya. Dan engkau pasti tahu tidak ragu. Dan engkau pasti tidak ragu bahwa boleh digabungkan ya, Ustaz, antara ilmu fikih dengan ilmu nahwu dalam mempelajarinya. Baik, kemarin kita sudah bahas bahwa at-takhir dan al-ibahah ini maknanya itu ketika iza ja'a
qablaha talabun. Jika didahului oleh talab. Maka di sini kita lihat tazawwaj, udrus. Tapi kalau tidak didahului oleh macam dari talab, bagaimana? Misal, biasanya salah satunya banyak ya. Banyak salah satunya justru untuk asyak. Menunjukkan keraguan-raguan. Dalam Al-Quran, labistu yauman au ba'da yaumin. Aku berdiam diri di sini tuh 1 hari atau beberapa hari. Itu syak, ya, syak. Jadi banyak makna yang lain. Kapan makna yang lain itu hadir? Ketika tidak didahului oleh macam-macam dari tolab. Amis, Tolab. wahya, Labistu yauman au ba'da yaum. ini. Nomor 5, silakan. Banyak makna yang lain ya. Silakan nomor 5. Al-khamis wahya litolabit ta'ini ba'da hamzatil istifhami nahu adarus talfikha amin nahwa. Yang kelima untuk litolabit ta'in untuk menentukan Meminta pilihan penentuan. ya. Untuk pemilihan Meminta penentuan setelah hamzah istifham. Contohnya darosta al-fikha amin nahwa, apakah engkau telah mempelajari ilmu fikih atau ilmu nahu? Nah, ini juga bisa dilihat catatan yang kemarin Ana jelaskan. Ya. Di ini, kemarin Ana jelaskan urutannya bagaimana? Hamzah, setelahnya itu ma'tuf alaihi, setelah itu hal yang kita sudah pastikan. Setelah itu baru ma'tuf ya. Jadi yang kita tahu dan sudah pastikan apa? Apakah fikih atau kamu belajar? Kamu belajar. Maka sebetulnya urutan yang pasnya itu hamzah, fikih, darasta, nahwu. Jadi al-fiqh darasta amin nahwa. Urutan yang betulnya seperti itu. Jadi di sini misalnya al-fiqh darasta an-nahwa. Gitu ya. Apa Anda nggak dengar ya? Bagaimana, Suara Anda terdengar jelas, Umahat? Halo? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Terdengar. Ustaz. Baik. Terdengar ya? Ini hujan lagi deras-derasnya. Silahkan dilanjut. Dilanjut, Tadi Ibu Nufus, silahkan. Umahat, suara anak Halo, terputus-putus. kayaknya sinyal anak Ustaz, Afwan, suara anak udah kedengar belum Ustaz? Udah. Silahkan, dilanjut. Ustaz. As-sadis imma bisyarti antus bako bimisliha wahia mislu au fil ma'nayaini nahu qawlihi ta'ala fashuddu al-wasaqa fa imma manna ba'du wa imma fida'an. Surat Muhammad ayat 4, wa nahu tazawwaj imma hindan wa imma uftaha. Yang keenam, imma dengan syarat diawali dengan semisalnya, maknanya ialah seperti au
Fi makna ini seperti au pada keduanya dalam ya Ustaz. pada dua maknanya. Apa Iya, dua maknanya? seperti au pada dua At-takhyir makna. atau al-ibahah. Nah, Itu. eh, Silakan lanjut. contohnya firman Allah Ta'ala, Fasuddu al-wasaqo fa imamanna ba'da wa imma fida'an. Maka Ba'du ya, tawanlah, ba'du. ba'du. Nah, ba'du wa imma fida'an. Maka tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. Gitu ya, Ustaz. Hmm? Kamu boleh membebaskan mereka, eh dan tazawwaj imma hindan wa imma uftaha, nikahilah Hindun atau saudara perempuannya. Baik. Eh, sebentar. Baik. Untuk yang keenam ini, kita sudah jelaskan bahwa ini bukan merupakan eh, huruf ataf ya. Terus kamu tadi apa? Fasudul wasaq imaman ba'du wa imma tidaan. Jadi ya Oh, fasudul wasaq bisa kamu tawan maksudnya ya. ya Rodi. Atau boleh kamu membebaskan wa imma tidak atau menerima tebusan. Nah, di sini yang menjadi muskilah adalah katanya imma ini akan menjadi huruf ataf ketika diulangi. Pertanyaan selanjutnya, ini fungsinya waw untuk apa? Masa ini waw tidak dianggap ya? Justru waw itulah huruf atofnya. Jadi kita bilang ini bukan merupakan huruf atof. Kemudian selanjutnya nomor 7, yaitu bal. Kita tahu salah satu bal maknanya itu adalah bisa lakin, bisa al-idrob ya. Betulnya cocoknya kita bahas lakin dulu di sini. Karena bal itu salah satu maknanya bisa menjadi makna lakin. Dibaca dulu saja silahkan. Nah, bacanya dari 7, Ustaz. Dari 7 dulu nggak apa. Eh, Atasi bal wahia lil i'radi wa ma'naha Sabi ya, 7, wal sab'ah. idrobi. Ya Ustaz, naam asabi. Ya, silakan. Bal wahia lil idrobi wa ma'nahu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu nahu ma ja'a Muhammadun bal bakarun. Wa yastariqu lil atfi biha Wa, syarotani al wa awal yushtaratu bisa. al awalu an yakuna al ma'tufu biha mufradan la jumlatan wasani alla yasbiqoha istifham. Yang ketujuh, bal untuk idrob artinya adalah menjadikan makna sebelum kata ini ke dalam hukum eh mas maskut Kamu diam mis- tentang. Jadi kamu yang dipaling menjadikan kata, kata sebelumnya, sebelum bal itu, dalam hmm, hukum kamu diam tentangnya. Maksudnya seperti kita tidak mengucapkannya sama sekali. kamu diam tentang. Dilanjutkan saja, nanti Nah, Anda jelaskan. ya. Contohnya maja'a Muhammadun bal bakarun. Muhammad tidak datang tapi Bakar yang datang. Dan disyaratkan untuk eh, yang atof dengan 2 syarat. Yang pertama, eh, maktufnya harus berupa mufrad bukan jumlah. Dan yang kedua, tidak diawali oleh pertanyaan. Iya. Umahat, untuk makna bal, kemarin Anda sudah jelaskan, bal, makna yang pertama, dia itu maknanya seperti lakin. Kita, apa makna lakin itu? Ini jelaskan dulu Anda di sini.
Ini sambil murajaah sedikit ya. Jadi harus kita tahu makna dari lakin. Apa maknanya? Tusbitu lima ba'daha al-hukma al-manfi amma qablaha. Lakin itu menetapkan untuk setelah lakin itu apa yang ditetapkan? Hukum kebalikan dari sebelumnya. Contoh, misal, la uhibbu al-fiqha lakin an-nahwa. Lakin itu menetapkan untuk setelahnya, menetapkan untuk nahwu itu hukum manfi kebalikan. Saya tidak menyukai, berarti itu hukum sebelumnya. Kalau kebalikannya berarti kebalikannya adalah saya menyukai. Berarti uhibbu. Ini kebalikannya al-hukma manfi untuk apa? Amma qabla dari apa yang sebelum. Jadi uhibbu kita tetapkan kepada setelah lakin. Maksudnya apa? La uhibbul fiqha lakin an-nahwa, berarti uhibbu an-nahwa. Itu makna lakin. Selanjutnya, makna bal. Bal itu ada dua maknanya. Yang pertama, lakin itu sendiri persis makna seperti lakin. Dan kita bilang, perhatikan ya, kita bilang, idza jaa qablaha nafyun au nahyun. Jika sebelumnya hadir nafi atau nahi, maka maknanya seperti lakin. Misal, la uhibbu al-fiqha bal an-nahwa. Berarti maknanya apa? Uhibbu an-nahwa. Seperti apa? Seperti lakin. Persis sama seperti lakin ketika didahului oleh nafi atau nahi. Bisa ada yang makna yang lain? Ada, yaitu al-idrab. Al-idrab. Al-idrab itu ja'lu. Tadi itu apa ya? Dalam kitab ja'lu ma qablaha fil hukmi maskuti anhu. Ja'lu ma qablaha. Ya, betul. Ja'lu ma qablaha fil hukmi al-maskuti anhu. Baik. Ini makna idrab. Dijadikan sebelum bal itu dalam hukum al-maskuti anhu. Kamu tidak mengucapkan, kamu diam. Jadi seperti kamu tidak mengucapkannya sama sekali. Seperti kamu tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Apa ini? Mana ini hadir? Kebalikannya. Idza lam yati qablaha nafyun au nahyun. Misal, ja'a Zaidun bal Bakrun. Apa yang kita dapati dari kalimat ini? Ja'a Bakrun. Inilah makna idrab. Seperti kita tidak mengucapkan sama sekali ja'a Zaidun. Ya, itu makna al-idrab. Nah, yang aneh, pengarang menjelaskan makna al-idrab, tetapi dalam contohnya maknanya makna lakin. Kenapa? Karena didahului oleh nafi. Perhatikan. Ja'lu ma qabla fi hukmil maskuti anhu. Berarti fi hukmi ya. Fi hukmil maskuti anhu. Afwan, berarti bukan fil hukmi al-maskut. Fi hukmil maskuti anhu. Ini kan makna idrab.
Ini makna idrab. Ini makna idrab ya. Idrab itu tidak didahului oleh nafi atau nahi. Tetapi dalam contohnya, ma ja'a Muhammadun bal Bakrun, ada nafi. Dan ini, bal makna ini adalah makna lakin. Ya, seperti itu. Kemudian, nomor 8, silakan. Nah, Ustaz. La wahya tanfi amma ba'daha nafsal hukmi allazi sabata lima qablaha nahu ja'a bakrun la khalidun. La menafikan dari apa-apa apa-apa setelahnya hukum yang berlaku pada apa-apa yang sebelum la. Contohnya Bakar ja'a bakrun la khalidun. Bakar telah datang, Khalid tidak. Khalid Bukan tidak Khalid. datang. Oh, Khalid bukan Khalid. Yang telah datang Bakrun, bukan Khalid. Ya. Telah datang Nah, Bakrun. bukan Khalid. Baik. Di sini lah jelas ya ini ya. Dia menafikan sebelum la itu hukum yang sama yang telah ditetapkan bagi sebelumnya. Ja'a Bakrun la Khalidun. Jadi kita menafikan Khalid dari hukum yang sama untuk Bakrun, yaitu ja. Berarti ma ja'a Khalidun. Kalau lakin ini Anda sudah jelaskan, silahkan dibaca saja. Kalau definisinya bisa tadi kita ringkas, yaitu maknanya tusbitu lima ba'daha al-hukma al-manfi amma qablaha. Silakan. Lakin wahia tadulu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbati diddihi lima ba'daha. Nahu la uhibbul kusala lakinil mujtahidina wa yastariqtu lil atfi wa yustarotu lil atfi biha salah satu syurutin. Al-awal an yasbiqoha nafyun aw nahyun. Asani wa an yakunal ma'tufu biha mufrodan. Asalis wa alla tasbiqoha al-wawu. Lakin menunjukkan penetapan hukum apa-apa yang sebelum kata ini ya Ustaz. Sebelum Dan lakin menetapkan lawan dari apa-apa setelahnya. Contohnya jadi lakin itu menunjukkan kepada penetapan hukum sebelumnya dan menetapkan hukum kebalikan bagi setelahnya. Dilanjut silakan. Lanjut 10 apa yang tadi masih Ustaz? Dilanjut saja nomor 10 nggak apa-apa. Hatta wahya litadriji wal goyati wa tadriju wa ad-dalalatu alang qidai al-hukmi syai'an fa syai'a nahu yamutu an-nasu hatta al-anbiya'u. 10 hatta untuk dan ia untuk tadrij dan al-goyah itu apa Ustaz ya? Akhir apa? Ujung. Oh. Ujung akhir betul. Oh ya. Tadrij dan tujuan tadrij adalah yang menunjukkan berlalunya hukum sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit. Contohnya yamutu an-nasu hatta al-anbiya'u. Manusia itu pasti mati sampai para nabi
pun juga sama demikian. Hmm. Watati Hatta kita bilang at-tadriz wal ghaya. Jadi maksudnya terjadinya maut sedikit demi sedikit. Ini makna at-tadriz, bertahap. Dan makna ghaya maksudnya ujung. Maksud ujung ini ketika setelah hatta itu lebih tinggi dari sebelumnya atau lebih bawah. Maka ini menunjukkan al-ghaya sampai ujung, bahkan orang yang mulia pun yaitu para nabi akan mencicipi yang namanya kematian atau kebalikan ya. Al-ghaya itu menjadi ke bawah. Kemarin ana bilang an-nahwu sahlun yafhamuhu an-nasu hatta al-atfal. Orang-orang itu memahaminya yafhamuhu an-nasu hatta al-atfal. Atfal ini adalah yang lebih bawah dibanding an-nas. Jadi makna al-ghaya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian kadang-kadang hatta maknanya, dan ini harus kita ketahui, hatta untuk beliau apa beliau? Makna hatta untuk atof tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Dilanjut silahkan. watati hatta ibtidaiyatan ghairu atifatan idza kana ma ba'daha jumlatan nahu jaa ashabuna hatta khalidun hadirun watati jarratan nahu qaulihi ta'ala hatta matla'il fajr. Al-Qadar ayat 5. Walihaza qala al-muallif wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Untuk hatta ini untuk udah yang tadi. Dan kadang hatta juga sebagai permulaan bukan atof. Huruf ibtidaiyah. Apabila jika setelahnya itu berupa jumlah, contohnya ja'a ashabuna hatta khalidun hadirun. Kadang juga sebagai huruf jar, contohnya firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajr. Oleh karena itu penulis berkata hatta, dan hatta itu di sebagian tempat. Baik. Seperti itu. Jadi hatta kadang-kadang maknanya ada yang lain ya. Bisa ibtidaiyah atau huruf jar. Ibtidaiyah. Jadi setelah hatta ini adalah jumlah atau kalimat yang baru ya. Kalau makna jarah setelahnya isim majrur hatta matla'i al-fajr. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedikit lagi silahkan. Dilanjut silahkan. Hukum huruf ataf berarti Ustaz ya. Qala Ya. fa in ataftu ala marfu'in rafa'ta. Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala mahfuzin khafazta au ala majzumin jazamta. Taqulu qama Zaidun wa Umarun ya Ustaz. Wa ra'aitu wa amrun. Qama Zaidun wa Amrun. Wa ra'aitu Zaidan wa Amrun. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Berkata mu'alif, dan jika engkau atofkan marfu dan jika engkau atofkan kepada marfu, maka ala mansub nasab, maka kamu rafa'kan atau kamu
atofkan kepada yang mansub, kamu nasabkan, diatofkan Nasabkan, kepada yang mahfud, engkau maka mahfuzkan. mahfuzkan. Ya. Terus jika maka jazmkan. Contohnya, koma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr berdiri. Ro'aitu Zaidan wa Amron. Aku melihat Zaid dan Amr. Marortu bi Zaidin wa Amrin. Aku melewati Zaid dan Amr. Dan lalu Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Tidak duduk. Silakan. Wa aqulu hazihil akhraful asyratu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihil i'rabiyyi fa in kana al-matbu'u al-awal marfu'an kana at-tabi'u marfu'an nahu apa nih Ustaz? Qabalani ya? Qabalani. Qabalani Muhammadun wa Khalidun. Fa Khalidun ma'tufun ala Muhammad wal ma'tufu alal marfu'un alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah. Gitu ya Ustaz. Itu. Eh, Biar Ana yang terjemahkan saja, ya. Maka oh, huruf-huruf yang 10 ini menjadikan setelahnya nah, sesuatu yang mengikuti untuk sebelumnya dalam hukum i'rab. Kalau rofa ke rofa, nasab ke nasab, jar ke jar, jazm ke jazm. Maka jika matbu'nya marfu, maka tabi'nya juga marfu. Qabalani Muhammadun wa Khalidun. Matbu'nya rofa, maka tabi'nya pun rofa, Khalidun. Khalidun ma'tuf sampai akhir, ya seperti itu. Kemudian silakan. Ini sebenarnya tidak perlu diterjemahkan, baca saja. Wa in kana al-matbu'u asani mansuban kana at-tabi'u mansuban nahu qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Wa Khalidan ma'tufun ala Muhammadin. Benar ya Ustaz? Ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Wa in kana al-matbu'u asalis mahfuzun kana at-tabi'u mahfuzun mislahu nahu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Fa Khalidin ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala al-mahfuzi mahfuzun wa alamatu khafzihi al-kasratu al-zahiratu. Wa in kana al-matbu'u ar-rabi majzuman kana at-tabi'u majzuman aydan. Nahu lam yahdur Khalidun aw yursilu rasulan wa yursilu ma'tufun ala yahzur wal ma'tufu ala al-majzumi majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa min hadhihi amsilati ta'rifu annal isma yu'tafu ala al-ismi wa annal fi'la yu'tafu 'alal fi'li. Maka dari contoh-contoh ini kamu dapat mengetahui bahwa isim diatofkan kepada isim juga. Fi'il diatofkan kepada fi'il juga. Seperti itu. Baik. Syukran jazilan barakallahu fiik. Fikir kalau Ustaz, jazakallahu khairan. Sekarang masuk ke bab at-taukid. Bab at-taukid ya. Bab at-taukid. Taukid merupakan bentuk masdar dari akkada yu'akkidu. Akkada yu'akkidu. Bisa takkid, bisa taukid.
Dari wakada yuwakidu, taukid. Akada yuakidu, takkid. Adapun secara lughatan, secara bahasa, yaitu at-taqwiyah, penguatan. Terus, apa secara istilah? Istilahan, ialah at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi au at-tawassu' fil matbu'i. At-tabi', jadi dia tabi' hanya mengikuti. Maksudnya adalah yatba'u ma qablahu fil i'rab. Jadi dia hanya mengikuti. Tidak mempunyai hukum i'rab, apakah dia rafa, nasab atau jar. Enggak, dia itu mengikuti. Fungsinya apa? Alladzi yarfa'u, mengangkat. Maksudnya adalah menghilangkan, ya. Bisa kita bilang yuzilu, yamhu, hapus, menghilangkan. Ihtimal, potensi, kemungkinan, ya, ihtimal itu kemungkinan as-sahwi. Apa as-sahwi? Khata, kesalahan, sujud sahwi, gitu ya. Au at-tawassu'. At-tawassu' maksudnya melebar. Maksud melebar itu maksud di sini adalah al-mubalaghah. Melebih-lebihkan. Fil matbu', pada matbu'nya. Contoh seperti ini. Misal, ja'a al-amiru nafsuhu. Telah datang seorang raja, dirinya sendiri, nafsuhu. Ini adalah taukid. Untuk apa? Untuk menghilangkan ihtimal as-sahwi. Mungkin saja orang yang bilang itu ja'al amiru nafsuhu, atau kalau kita bilang ja'a al-amiru saja, maka ada kemungkinan yang pertama, mungkin saja orang berbicara itu salah. Yang datang itu bukan al-amir, tetapi Rasulul Amir, misal. Memang dia salah saja. Atau mungkin juga at-tawassu' mubalaghah, melebih-lebihkan. Ja'al amiru, telah datang al-amir, padahal yang dia lihat hanya mobilnya, misal. Dia nggak tahu yang di dalamnya apa. Padahal yang datang itu sayyaratu al-amir. Dia hanya melebih-lebihkan. Ana melihat telah, atau ra'aitu, jangan ja'a. Biar lebih cocok. Ra'aitu al-amir. Saya melihat presiden, gitu ya. Pemimpin. Padahal yang dia lihat sayyarat al-amir, mobilnya saja. Itu melebih-lebihkan. Maka ketika hadirnya taukid, nafsuhu, ini mengangkat potensi kemungkinan Rasulul Amir atau sayyaratu al-amir. Paham, Muhammad? Ya? Itu istilahan. Istilahan. Kemudian at-taukid, ada dua yang dikemukakan oleh Ibnu Ajurum, disyarah oleh Syekh Muhyiddin. Wa taukid itu ada at-taukid al-lafzi. Taukid dengan bentuk lafzi, lafaz. Maksudnya adalah mengulang kata yang sama, menunjukkan kata tersebut diperkuat. Contoh, atau anak bilang gini saja, yakunu bi'i'adati al-lafzi binafsihi au bimuradi fihi. Jadi taukid lafzi itu dengan mengulang lafaz yang sama atau mirip, lafaz yang mirip. Contoh, misal, na'am ja'a al-amiru al-amiru. Berarti kita memperkuat al-amir. Ini dia al-amir yang taukid. Jadi betul-betul amir itu yang datang. Atau Anda memperkuat yang ja'a, betul datang. Jadi dia tidak bukan tidak hadir, tapi betul hadir. Berarti na'am ja'a al-amiru.
Atau ana memperkuat na'am. 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 Ja'a al-amiru. Bisa semuanya. Atau dengan muradifnya. Na'am. Ja'a hadara al-amiru. Hadara taukid karena muradif dari ja'a. Kurang lebih seperti itu. Itu at-taukid al-lafzi. Ada pula at-taukid al-ma'nawi. Al-ma'nawi. Ini ada beberapa kata ya. Taukid ma'nawi ini yakunu bi-alfazin ma'rufatin, dengan beberapa lafaz yang diketahui. Dan kita bilang dibagi wayan qasimu ila salasati aqsam. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah lafaz nafsu atau ainu. Dan ini untuk taukid apa? Taukid bisa 3-3-nya. Mufrad, musanna, bahkan jama'. Ini bisa seluruhnya. Untuk mufrad, ja'a ar-rajulu nafsuhu atau ainuhu. Untuk musanna, misal ra'aitu ar-rajulaini. Nah, perhatikan anfusuhuma atau a'yunuhuma. Kalau memperkuat menjadikan taukid, ya Allah. Untuk taukid yang musanna bentuknya jama', anfus dan a'yun. Ya, bentuknya jama'. Tapi yang cocoknya itu hanya dhamir yang kembali ke ar-rajulain. Atau nazartu ila ar-rijali anfusuhum atau a'yunuhum. Seperti itu. Dan untuk atof dengan nafsu dan ain ini memiliki syarat. Syartu ya, kita bilang. Syarat. An yudafa ila dhamirin ya'udu ilal mu'akkad. Harus ada dhamir yang kembali kepada mu'akkad. Mu'akkad itu yang diperkuat. Jadi di sini kalau kita perhatikan ja'a rajulu nafsuhu, ini dhamir yang kembali ke ar-rajul. Anfusuhuma kembali ke ar-rajulaini. Anfusuhum kembali kepada ar-rijal. Itu satu. Kelompok yang kedua yaitu kila dan kilta. Dan ini untuk musanna, memperkuatnya musanna. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Ja'at at-talibataini. At-talibatani kiltahuma. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kullu dan jami'. Dan ini untuk memperkuat bentuk jama'. Contoh, ja'a ar-rijalu kulluhum atau jami'uhum. Perempuan, ja'at al-mu'allimatu kulluhunna. Dan ini juga sama, memiliki syarat. An yudafa ila dhamirin ya'udu ilal mu'akkad. Yang terakhir, sebetulnya terakhir ini
yaitu ajma'. Kata ajma' ini tustakhdamu li ziyadati ta'kid, untuk memperkuat yang lebih gitu. Dan ini setelah kata kul. Setelah kata kul. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma'un hadir untuk memberikan takkid atau taukid yang lebih. Seperti itu. Kurang lebih pembahasan taukid seperti itu. Tidak sulit ya. Tidak sulit. Alhamdulillah. Umayyad, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bab taukid ini. Baik, kalau tidak ada, kita baca kitabnya pekan depan. Silahkan bisa di murojaah, kemudian ditulis kembali. Nanti kalau ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung. Untuk saat ini, kelas ini masih Anda berikan keleluasaan ya. Tapi untuk kelas selanjutnya, ya, dengan beberapa peraturan umat tidak bisa seperti itu. Kan ada setiap beres, itu ini beres tauhid ya, kita akan baca kitabnya, syarahnya. Setelah itu Anda sudah siapkan setiap beres bab tertentu, Anda sudah siapkan latihan-latihannya. Jadi kalau tidak murojaah pasti akan sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan PR-nya. Ustaz, Ana nanti tidak punya waktu. Ustaz, Ana sibuk. Ustaz. Silahkan ketika waktunya cocok, bisa di murojaah, bisa mengikuti kelas, bisa ikut terus. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, jangan membebani diri sendiri. Tapi kalau siap berjuang, silahkan ikut kelas selanjutnya. Di sini masih enak. Umahat tidak Ana bebani ABC ya. Penting murojaah, Anda memperkenalkan kepada ummahat apa itu bab nahwu yang ada di dalam kitab Al-Jurumiyah. Baru setelah itu ummahat sudah familiar, Anda akan berikan penekanan yang lebih ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.